Saudara, DKI Jakarta menjadi daerah penyumbang pertambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang abai menjadi salah satu pemicu kenaikan kasus COVID-19 di ibu kota. Sejumlah pelonggaran yang diberikan pada PPKM level 3 kini harus segera disikapi melihat dengan jumlah pertumbuhan kasus di Indonesia, yang mana DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus baru tertinggi di Indonesia. Per Sabtu 16 Oktober kemarin, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 997 kasus baru COVID-19. Total kasus aktif kini sebanyak 18.746 kasus. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan 154 kasus. Hal ini tentu membawa kekhawatiran sendiri bagi warga Jakarta yang kami temui tengah berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebenarnya kekhawatiran tetap ada ya, tapi kan kita bagaimana kita menjaga protokol kesehatan aja sih sebenarnya. Kayak kita tetap pakai masker apabila lagi berkerumun, terus kemudian juga ini kan ruang terbuka ya, jadi kita worry-nya tuh lebih rendah sih kalau di ruang terbuka. Jadi kita lebih hindari ruang-ruang yang lebih tertutup sih, kayak gitu. Ketidakseimbangan antara jumlah pengunjung dengan petugas saya pikir. Oh, gimana tuh Mas? Ya karena memang pengunjungnya di kala weekend memang kan cukup membludak saya pikir, dan berbanding terbalik dengan petugas yang bertugas memang yang nggak seberapa banyak. Jadi saya pikir juga salah satu yang harus dievaluasi lah. Banyaknya petugas harus diterjunkan sih untuk mengingatkan. Menurut epidemiolog Griffith University, Diki Budiman, tingginya kasus COVID-19 di DKI Jakarta menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia. Kenaikan kasus di DKI Jakarta bisa jadi gambaran bahwa perlahan-lahan Indonesia mulai memasuki gelombang ketiga COVID-19. Jakarta khususnya, yang dibandingkan dengan daerah lain jauh lebih bagus dalam strategi fundamental, ya, dalam 3T, dalam vaksinasi maupun intervensi lain. Sehingga sebetulnya kondisi Jakarta juga bisa memberikan cerminan situasi secara umum di Indonesia. Karena dengan deteksi yang cepat, dengan deteksi yang baik, kita bisa melihat situasi yang terjadi di masyarakat dengan cepat. Trennya, perubahan trennya. Dan itulah sebabnya saya sampaikan bahwa potensi gelombang ketiga ini memang kontributornya luar Jawa maupun perifer Jawa Bali, tapi sebetulnya indikatornya bisa dilihat dari apa yang terjadi nanti di Jakarta, dan ini sudah mulai terlihat. Meski jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah jauh mereda dibandingkan pada bulan Mei Agustus lalu, namun bukan berarti masyarakat abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker dan vaksinasi menjadi salah satu cara agar kita terhindar dari gelombang ketiga COVID-19. Valentina Sitorus, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta.